Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Pak Pudin. Dan ini teman-teman sekalian, saya akan membuat satu konten ya tentang bagaimana menguras baterai DJI Spark agar awet. Jadi maksudnya di sini baterai DJI Spark ini teman-teman sekalian ya, kan rentan sekali untuk kembung ya. Kalau kita nyimpennya tidak benar, lalu ketika menyimpan itu penuh ya, lampunya isinya penuh, nah itu tidak bisa teman-teman sekalian ya, rentan dengan kembung. Maka kalau kita nyimpan baterai itu setidaknya 50% ya. Nah jadi memang tiap hari dia akan berkurang teman-teman sekalian, karena memang seperti itulah karakter dari baterai DJI Spark ya. Nah, baterai DJI Spark itu lumayan mahal teman-teman sekalian ya. Kalau baru asli, yang lagi asli baru itu mahal ya. Nah, jadi di sini saya akan berbagi tips ya, bagaimana sih cara ketika baterai DJI Spark itu sudah penuh namun belum kita terbangkan ya, atau tidak terbangkan atau tidak kita terbangkan teman-teman sekalian, karena seperti sekarang ini cuaca sering hujan ya. Nah ini kejadiannya kasus seperti saya teman-teman sekalian. Jadi DJI Spark saya ini sudah 1 bulan tidak terbang ya, 1 bulan tidak terbang. Nah kemarin itu ada rencana maksud. Nah akhirnya saya punya 3 baterai ya, 3 baterai yang kumpul, lalu saya cas ya. Nah itu rencana maksud. Nah setelah penuh saya menuju ke lokasi, ternyata begitu sampai lokasi keadaan tidak memungkinkan ya, hujan seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, lalu saya berpikir, wah gimana ini, sudahlah, akhirnya dibatalkan. Nah terus demikian ya, seperti itulah. Besoknya saya mau terbang lagi, hujan. Nah sudah, akhirnya kalau didiamkan baterainya keadaan penuh ya, nanti akan terjadi kembung ya. Sedangkan baterai saya ini dari 3 baterai itu ada 1 yang mulai kembung, padahal sisinya masih rendah dan normal ya, terbangnya masih 13-14 menitan. Nah tapi dia udah mulai kembung. Nah maka hari ini teman-teman sekalian, saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar baterai di Spark itu kita habiskan tapi tidak dengan menerbangkan. Jadi kita kuras minimal 50% ya, setelah itu baru bisa kita simpan untuk waktu yang lama seperti itu teman-teman sekalian ya. Oke, langsung saja teman-teman sekalian. Baiklah, ini teman-teman sekalian DJI Spark saya ya, saya buka ya. Jadi kalau bisa terbang ya nih ya. Nah ini kemarin saya fullkan ya, karena mau shoot ya 2 hari ya, paling nggak tuh full. Aduh, ini full ya. Nah ini yang agak kembung nih teman-teman ya. Iya, oh ini, waduh, udah agak kembung ini.
Nah, ini pun saya fullkan remote-nya teman-teman. Wah, ini ya. Nah, full kan. Oke, jadi langsung saja teman-teman. Gimana caranya? Sebelumnya baling-balingnya harus dilepas dulu ya teman-teman sekalian. Dilepas ya. Nah, dilepas, kita pakai baterai yang agak kembung dulu nih. Ini agak kembung ini. Nah, langsung kita hidup ya teman-teman ya. Ini penuh kan? Oh, kita hidupi. Udah hidup. Kita hidupin remote-nya. Udah hidup. Ya. Setelah dihidupkan remote-nya, maka kita tekan tuasnya teman-teman ya. Maaf, tuasnya ke bawah nih ya, tekan tuasnya ke bawah berbarengan. Nah, mesinnya hidup teman-teman sekalian. Ya, tunggu ya. Jadi ini prosesnya mungkin agak lama ya, karena kalau baterainya masih normal teman-teman sekalian ini agak lama ya, bisa sampai untuk 50% dari baterai ini itu bisa memakan waktu sekitar 5 menitan ya, seperti itu. Nah, tapi itu lebih baik daripada kita harus terbangkan di dalam ruangan ya, walaupun aman ya, buat apa lah ya, karena baterai ini punya usia ya, punya usia dan harganya mahal ya. Kalau harganya murah ya nggak masalah teman-teman sekalian, tapi ini harganya mahal. Makanya kalau saya pribadi ketika mau menerbangkan Digispark, paling tidak ada yang menerbangkan dengan tujuan. Jadi terbang itu bukan hanya untuk sia-sia saja teman-teman sekalian, walaupun mungkin tidak untuk mendapatkan hasil ibaratnya berupa uang ya, tapi ada manfaatnya kayak gitu. Tapi kalau untuk sia-sia ya nggak usah lah pakai Digispark ya, sayang. Karena mungkin di video-video saya sebelumnya sudah saya bahas ya tentang bagaimana Digispark ini, baik itu dari sistem, dari fitur-fiturnya, dari videonya, dari pembuatan mappingnya, itu kan lumayan ya kalau untuk usaha kayak gitu ya, bisa diandalkan gitu. Kalau mau terbang-terbang biasa ya pakai drone, maaf ya, pakai drone toys aja lah ya, nggak perlu pakai drone DJI Spark kayak gini kan. Nah, ini udah berkurang ya. Nah, seperti itulah teman-teman sekalian. Nanti setelah ini jadi untuk matikannya ini teman-teman ya, ini nggak usah dari remote ya, dari remote nggak bisa. Nah, jadi ini aman teman-teman sekalian. Jadi kalau Digispark ini ya, begitu dia terbang, nah terbang tinggi, tiba-tiba kita tekan tanda ini ya ke bawah, tuasnya ini ke bawah tiba-tiba nggak sengaja, dia tidak akan mati mesinnya teman-teman sekalian. Tapi ada beberapa DJI, saya tidak tahu ya, lupa DJI apa itu jenisnya, Phantom ya kalau nggak salah, itu kalau begitu terbang tekan seperti ini, nah itu Phantom seri berapa, itu jatuh karena mesinnya mati. Kalau Digispark tidak. Ini teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, jadi gimana cara matikannya? Gampang, angkat ya, mati dia teman-teman, nggak ada nggak ada suara mesin kan. Nah, jadi seperti itulah. Jadi setelah ini kira-kira cukup 50% ya, 2 baterai indikator yang hidup, nanti cabut ganti terus seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, itulah teman-teman sekalian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam konten kali ini, dan terima kasih telah mampir ke channel saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.